Halo sahabat nalar, Pena senang banget nih akhirnya bisa menyapa sahabat-sahabat semua meskipun dengan kondisi wabah COVID-19 saat ini. Iya nih Pena, Naran juga sudah rindu dengan sahabat nalar semua. Sahabat nalar rindu tidak dengan kami? Sahabat nalar tetap jaga kesehatan ya, dan ingat physical distancing. Betul banget tuh sahabat, tapi meskipun harus social distancing, sahabat nalar jangan sedih, karena kami akan tetap ada untuk menemani sahabat belajar penelitian melalui video-video kami. Ya kan Naren? Iya dong. Nah sahabat, sesuai dengan janji kita pada video sebelumnya, video kali ini kita akan membahas lagi salah satu metode penelitian, yaitu metode kuantitatif. Kali ini kita tidak hanya berdua loh, tapi ditemani oleh salah satu sahabat kita di LPM Penalaran UNM. Dia akan berbagi mengenai metode kuantitatif dengan tips dan trik peneliti. Eits, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen ya. Tahukah teman-teman, ternyata metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian tertua loh. Nah, untuk komponen dan proses penelitian kuantitatif dapat dilihat dari gambar Sugiono. Dalam penelitian kuantitatif, berangkat dari masalah yang jelas, kemudian dirumuskan, berbentuk pertanyaan, dan dijawab dengan teori yang disebut hipotesis. Pengujian hipotesis dibuktikan kebenarannya secara empiris di lapangan. Selanjutnya, mengambil data dari populasi dan sampel. Pengumpulan data, agar bersifat empiris, maka memerlukan instrumen. Agar instrumen dipercaya, maka perlu melakukan validitas dan reliabilitas. Setelah instrumen diuji, maka siap digunakan mengukur variabel yang telah ditetapkan. Jenis instrumen bisa berupa tes dan juga non-tes. Selanjutnya, harus dianalisis untuk menjawab hipotesis. Dengan cara analisis statistik, salah satu aplikasi yang dapat membantu yaitu Microsoft Excel dan SPSS. Setelah dianalisis, dapat disajikan dengan bentuk tabel, tabel distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, pie chart, dan piktogram. Kemudian diberikan pembahasan dan menyimpulkan secara singkat. Apabila hipotesis penelitian yang diajukan tidak terbukti, maka perlu dalam penggunaan teori, instrumen, pengumpulan data, analisis data, atau malah rumusan masalah yang diajukan. Jadi begitu sahabat mengenai komponen dan proses penelitian kuantitatif. Dan untuk metode lebih jelasnya, kita akan sharing dengan sahabat kita, yaitu Kak Sarah. Halo sahabat nalar, ya berbicara tentang penelitian kuantitatif, ada beberapa jenis penelitian, yaitu penelitian survei, deskriptif, korelasional, ex post facto, komparatif, dan eksperimen, di mana eksperimen ini terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu true eksperimen, quasi eksperimen, dan pre-eksperimen. Namun, ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa berdasarkan tujuannya, penelitian survei dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, karena sama-sama ingin mendapatkan gambaran atau deskripsi tentang variabel yang diukurnya. Begitu pula dengan penelitian ex post facto yang dapat dikategorikan sebagai penelitian korelasional karena sama-sama mencari hubungan antar variabel. Nah, sebagai kesimpulan, secara umum penelitian kuantitatif dikategorikan menjadi 4 jenis penelitian, yaitu penelitian deskriptif, komparatif, korelasional, dan eksperimen. Macam-macam teknik sampling itu ada dua macam, ada dua jenis, yaitu probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Nah, yang pertama, untuk probabilitas sampling, ada beberapa jenis pengambilan sampel. Yang pertama yaitu simple random sampling. Simple random sampling ini adalah cara pengambilan sampel yang paling sederhana karena dapat dilakukan dengan cara melakukan undian atau dapat memilih langsung anggota dari populasi.
Kemudian yang kedua ada systematic sampling. Nah, systematic sampling ini merupakan cara pengambilan sampel dengan cara menentukan pola tertentu. Jadi misalnya dalam satu populasi setiap anggotanya diberikan nomor urut, kemudian untuk mengambil sampelnya kita mengambil pola kelipatan 2. Jadi setiap nomor urut kelipatan 2 itu yang akan menjadi sampel. Yang ketiga, proportionate stratified random sampling. Jadi jenis pengambilan sampel ini dilakukan apabila populasi memiliki subpopulasi. Jadi pengambilan sampel dilakukan secara proporsional dari setiap subpopulasi. Namun ada beberapa kondisi yang ketika jumlah anggota dalam subpopulasi tidak proporsional. Nah, itu yang dinamakan dengan disproportionate stratified random sampling, di mana pengambilan sampelnya dengan cara mengambil keseluruhan jumlah anggota subpopulasi yang sedikit, kemudian memproporsikan sampel dari subpopulasi yang jumlahnya banyak. Yang keempat ada cluster sampling. Cluster sampling ini adalah cara pengambilan sampel di mana anggota populasi dibagi menjadi beberapa wilayah, kemudian diambil sampel dari setiap wilayah tersebut. Kemudian jenis teknik sampling yang kedua yaitu non-probabilitas sampling. Ada beberapa juga jenisnya. Yang pertama, kuota sampling. Nah, kuota sampling ini adalah cara pengambilan sampel di mana peneliti memang sudah menentukan jumlah sampel yang akan diteliti dalam penelitiannya. Kemudian yang kedua ada purposive sampling. Nah, cara pengambilan sampel ini adalah hanya untuk individu atau orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu. Yang ketiga ada teknik pengambilan sampel jenuh. Cara pengambilan sampel ini adalah dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai sampel karena jumlah anggota populasi itu terbilang sedikit. Nah, makanya dia dinamakan sebagai sampel jenuh. Yang keempat ada accidental sampling. Accidental sampling ini merupakan cara pengambilan sampel yang secara acak dan tidak terencana. Misalnya kita lagi di perjalanan, kemudian kita menemukan orang yang bisa menjadi sampel kita atau memenuhi kriteria menjadi sampel penelitian kita. Nah, orang itu dapat menjadi sampel kita dan ini dinamakan accidental sampling. Kemudian yang terakhir ada snowball sampling. Snowball sampling ini adalah cara pengambilan sampel berdasarkan arahan dari sampel yang pertama. Jadi semakin bergulir, semakin jumlah sampel semakin besar, makanya dia dinamakan sebagai snowball sampling. Statistik deskriptif digunakan hanya untuk mengetahui karakteristik data yang penarikan kesimpulannya hanya berkisar pada data sampel yang diperoleh dan tidak bisa digeneralkan terhadap populasi. Sementara statistik inferensial dilakukan untuk mengestimasikan dan menarik kesimpulan dari data sampel yang diperoleh terhadap populasi. Nah, sehingga statistik deskriptif lebih sering digunakan untuk penelitian deskriptif dan statistik inferensial lebih sering digunakan untuk penelitian korelasional, komparatif, dan eksperimen. Nah, untuk desain penelitian, penelitian deskripsi tentang sesuatu secara mendetail, maka penelitian deskriptif ini memusatkan perhatian terhadap aspek-aspek fenomena atau karakteristik individual atau kelompok ataupun variabel yang diukurnya agar nantinya dapat memperoleh makna dan dapat mengkategorikan informasi yang diperoleh dari sampel yang diteliti. Nah, kemudian untuk penelitian korelasional. Desain penelitian korelasional ini memiliki kunci dari kata hubungan, ya kan? Karena penelitian ini melibatkan variabel terikat dan variabel bebas yang akan dicari hubungannya, sehingga keluaran dari penelitian ini bersifat deskriptif dan prediktif, yaitu menjelaskan tentang hubungan antar variabel dan membuktikan
teori atau asumsi sebelumnya yang telah dibangun secara teoritik dan empirik. Nah, selanjutnya untuk desain penelitian komparatif. Desain penelitian komparatif dicirikan dengan adanya dua atau lebih variabel yang dibandingkan sebagai fokus penelitiannya. Nah, kemudian yang terakhir untuk eksperimen. Eksperimen dicirikan dengan adanya perlakuan yang diberikan oleh peneliti terhadap subjek. Kemudian peneliti melihat apakah perlakuan tersebut berpengaruh terhadap subjek dengan membandingkan hasil dari kelompok yang diberikan perlakuan atau kelas eksperimen dengan hasil dari kelompok yang tidak diberikan perlakuan atau kelas kontrol. Agar penelitian menjadi menyenangkan, yaitu kita harus punya niat dan motivasi. Karena seperti yang kita ketahui adalah meneliti itu membutuhkan waktu yang panjang dan juga butuh kekonsistenan. Kemudian menelitilah sesuai minat, karena penelitian yang tidak sesuai minat itu bisa mempengaruhi kalian, motivasi kalian untuk melanjutkan penelitian itu. Nah, kemudian temukan partner meneliti yang sehati, yang bisa kalian ajak kerjasama dalam kondisi apapun. Jadi mau dia tertekan, mau dia lagi senang, mau dia lagi deadline, dan dia akan tetap bersama kalian. Tapi jangan hanya kalian mencari, tapi jadilah kalian yang seperti itu juga. Kalian yang siap bekerja sama dengan tim kalian apapun kondisinya. Kemudian yang terakhir adalah jadikan meneliti sebagai proses aktualisasi diri. Kita sebagai pemuda atau mahasiswa memerlukan wadah untuk mengaktualisasikan diri kita, betul kan? Nah, penelitian merupakan salah satu wadah tersebut. Nah, jadi kalau kita bisa mengaktualisasikan diri dalam penelitian, itu artinya kita bisa berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan. Dan jangan takut salah, karena peneliti boleh salah asal tidak bohong. Oke, terima kasih. Nah sahabat, itulah tadi pembahasan mengenai metode penelitian kuantitatif. Semoga bisa bermanfaat ya sahabat. Ya, betul. Dan jangan lupa saksikan video kami selanjutnya dengan metode penelitian lain tentunya. Kami pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, konsumsi makanan sehat dan di rumah aja jika tidak ada kepentingan mendesak. Sampai jumpa.